Shalom, orang-orang muda yang terberkati Tuhan, masih ada sukacita. Kita akan memulai ibadat pemuda pada malam hari ini. Untuk itu dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian yang berkata doa kami. Teman-teman semua, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji syukur serta hormat kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan, cinta dan kasih sayang yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Allah masih izinkan kami menikmati persekutuan sebagai orang-orang muda di jemaat-Mu. Karena itu kami memohon Tuhan berkati ibadat pemuda kami, biarlah jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini kepada kita orang-orang berdosa yang telah menyakiti hati sesama kita dan hati suci Tuhan Yesus. Dengan penuh kesalahan dan penuh kerendahan hati, mari kita sama-sama mengangkat pujian yang berkata, karena salib-Mu. Darahmu menyucikan,
mujizatmu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Di hidupku. Teman-teman semua, mari kita mengaku dosa kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang lagi ke hadirat-Mu dengan kerendahan dan kesungguhan hati kami masing-masing. Kami mengaku akan setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan, yang tercermin lewat perbuatan, tingkah laku kami, sikap dan tutur kata kami kepada sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Kiranya Allah mau melayakkan kami, menyucikan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, dan terlebih khusus kami layak untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Cafik, Kak Sena Pingat. Untuk itu, dengan penuh sukacita, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat pujian yang berkata, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan
Salam kawan-kawan muda Jemaat Gemit Silon Ekoten 1 dan semua kita yang berbahagia pada hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 13 April 2020. Dalam tradisi kita di Gemit khususnya, hari ini masuk hari syukur Paskah yang kedua. Dan tema kita pada hari ini ialah Kristus Kepala Gereja, umat Allah dan tubuh Kristus. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia penyertaan-Mu. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami anak-anak-Mu terus dituntun dan dipelihara oleh kasih sayang Tuhan. Terima kasih atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih karena Allah masih setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur walaupun kami di rumah, kami terisolasi, kami mengkarantina diri kami, tetapi Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkarya. Hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi diri pribadi kami, agar kami diberkati oleh firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman hari ini terambil dari Kolose pasal yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, demikian bunyinya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang membaca, mendengar, serta melakukan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Shalom. Shalom kawan-kawan muda sekalian. Kita tahu bahwa kehidupan di dalam isolasi atau kehidupan yang terisolasi itu bukan hal yang enak. Paulus dalam menulis surat ini kepada jemaat di Kolose, ia sadar bahwa dirinya sedang terpenjara, dirinya sedang terisolasi, sama seperti yang kita rasakan sekarang. Kita tahu bahwa hari ini kita beribadah di rumah, kita sama-sama berkumpul di rumah untuk merayakan Paskah. Ini satu hal yang tidak biasa yang kita rasakan dalam tradisi gereja kita. Kawan-kawan, saat kita beribadah di rumah, hal-hal yang membuat kita terganggu itu cukup banyak. Baik beribadah kita kurang rasa pas yang terjadi dalam diri kita, seperti itu.
hal-hal yang membuat kita merasa bersekutu di gereja lebih baik daripada di rumah. Tetapi kondisi saat ini mengharuskan kita untuk beribadah di rumah. Kita tahu wabah yang sedang terjadi, wabah COVID-19 ini punya pengaruh sangat banyak, bukan hanya kepada kita, tetapi kepada seluruh elemen masyarakat, kepada sistem pemerintahan kita, seluruh kehidupan perekonomian kita, dan lain sebagainya. Apakah kasih Allah yang mendamaikan kita, menginginkan kita untuk hidup seperti ini? Hidup dalam ketakutan dan hidup dalam kecemasan seperti yang terjadi hari ini. Kawan-kawan muda sekalian, kita bersyukur karena kemarin hari Minggu kita merayakan Paskah, di mana karya Allah melalui anaknya yang sulung Yesus Kristus menjadi korban pendamaian bagi umat manusia. Tidak ada orang yang berani memberikan dirinya untuk menebus kesalahan saudara-saudarinya. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan kehidupan yang dimilikinya bagi orang lain yang membutuhkan. Bapak-bapak, saudara-saudara, kawan-kawan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 15 dalam bacaan kita menjelaskan bahwa Yesuslah yang sulung. Istilah Yunani berkata bahwa menggunakan istilah prototokos, yang artinya ia adalah ciptaan pertama. Tetapi kayaknya kurang tepat untuk kita menerjemahkan dengan istilah itu di dalam translasi yang benar. Apalagi kita kalau kaitkan itu dalam teologi Rasul Paulus. Rasul Paulus mengedepankan istilah ini bukan untuk menjelaskan bahwa Kristuslah yang diciptakan pertama dan mula-mula, tetapi Kristuslah yang utama dan yang pertama. Kristuslah yang menjadi fokus terhadap keselamatan yang diterima oleh Rasul Paulus, yang dikaryakan oleh Allah di dalam diri kita. Jadi istilah Yesus yang sulung itu bukan istilah konotasi yang menunjuk bahwa Yesus adalah ciptaan yang pertama. Tetapi istilah Yesus yang sulung itu, ia adalah yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati, yang mau memberi diri untuk menyelamatkan umat manusia. Bahwa tidak ada yang dapat melakukan hal ini selain Yesus sendiri. Yesus yang sulung ialah Yesus yang bukan hanya mati, tetapi Yesus yang bangkit. Yesus yang telah memberi diri untuk mendamaikan dirinya dengan umat manusia. Mendamaikan kita dengan Allah. Itulah mengapa Paulus menganggap Yesus adalah yang paling pertama dan yang paling utama. Apa yang dapat kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Kemarin Paskah kita tahu bahwa kebangkitan Kristus mau membuktikan bahwa Dia tidak hanya mati, tetapi bangkit dan menyelamatkan kita umat manusia. Dalam kondisi isolasi saat ini, apa yang kita mau pelajari dari bacaan hari ini? Yang pertama, kita harus ingat bahwa Rasul Paulus dalam menulis surat ini, dia juga sedang terpenjara. Dia juga sedang dipenjarakan. Kondisi di penjara itu adalah kondisi yang terisolasi, kondisi yang kurang enak, yang sangat tidak enak, yang membuat Rasul Paulus juga mungkin tertekan secara mental dan batin. Dan itu yang terjadi pada kita saat hari ini. Kawan-kawan semua, tetapi yang kita dapat pelajari dari Rasul Paulus ialah ruang gerak boleh terbatas, tetapi karya tidak terbatas. Saat kita ada di dalam rumah, bukan berarti pikiran kita, kreativitas kita juga dibatasi. Tetapi saat kita ada di dalam rumah, kita sebenarnya sedang dituntun Allah untuk lebih dalam berefleksi tentang bagaimana sikap hidup kita sebagai umat Kristen saat ini. Apakah dengan di dalam rumah saja, kreativitas kita, kehidupan kita,
hubungan sosial kita bersama saudara kita menjadi menurun, ataukah sebaliknya? Yang kita dapat pelajari sih dari Rasul Paulus ialah bahwa dia di dalam penjara sekalipun, dia tetap memperhatikan jemaat-jemaatnya dengan cara menulis surat yang berisikan himbauan dan dorongan-dorongan moral. Rasul Paulus dalam penjara sekalipun, dia tetap berpikir positif, dia tetap melakukan tindakan-tindakan yang kreatif dengan cara menulis dan lain sebagainya. Apakah kita harus sama seperti itu? Ya, pikiran positif dapat mendorong kita untuk hidup lebih baik. Kawan-kawan, kondisi saat ini dengan merebaknya virus yang cukup membuat kita khawatir, yang paling utama dibutuhkan ialah sistem imun atau antibodi kita yang baik. Antibodi kita yang baik dapat tersusun, dapat muncul dan dapat terbentuk jika kita berpikir positif, kita hidup dalam sikap yang tidak takut dan membangun pikiran-pikiran yang takut akan Tuhan. Kawan-kawan sekalian, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita selain daripada hidup dan berpikir positif. Kita tidak usah berpikir dan terfokus pada permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kalau kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, kita khawatir akan permasalahan yang akan muncul karena virus yang menyebar cepat ini, jangan kita fokus ke sana. Fokuskan diri kita kepada Kristus, sama seperti yang Rasul Paulus lakukan. Rasul Paulus memfokuskan dirinya kepada Kristus, bukan pada permasalahan-permasalahan yang muncul saja. Tetapi saat Paulus memfokuskan dirinya kepada Kristus, dia sadar bahwa kekuatan yang sebenarnya itu telah ada dan datang dari Kristus. Yang berikut, Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Baik kita yang berdamai dengan Allah maupun kita yang harus berdamai dengan lingkungan di sekitar kita. Dengan munculnya permasalahan seperti ini, kita sadar bahwa perilaku hidup bersih adalah kunci untuk kita dapat hidup sehat. Hidup bersih bukan hanya tentang cuci tangan pakai sabun, bukan hanya tentang membersihkan diri dengan anjuran-anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi hidup bersih juga terkait hati dan pikiran kita. Membangun konsep yang positif, membangun perilaku hidup yang positif, membangun hubungan yang positif dengan sesama kita. Yang ketiga ialah kita diajak untuk berhenti berpikir negatif. Kenapa kita harus berhenti berpikir negatif? Firman juga berkata bahwa pikiran-pikiran kita yang negatif dapat membunuh imun tubuh kita, dapat membunuh. Firman berkata bahwa pikiran yang negatif akan menempatkan diri kita pada posisi yang tidak baik, menempatkan diri kita pada posisi yang kurang enak, dan lain sebagainya. Dan itu akan membuat kita tidak berhenti berpikir negatif. Mengapa Allah menempatkan kita berhenti berpikir negatif? Dengan bertanya-tanya, mengapa Allah menempatkan kita pada tahun-tahun yang penuh kesukaran dan kesulitan seperti ini? Mengapa Allah menempatkan kita di dalam posisi yang kurang enak, yang sangat tidak mengenakan seperti ini? Tetapi berpikirlah bahwa di dalam kondisi yang buruk seperti ini, Allah tetap setia menuntun dan menyertai kita. Di dalam kondisi yang buruk seperti ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu nyata bahwa kita masih dikumpulkan bersama keluarga-keluarga kita. Kawan-kawan muda sekalian, kita teringat oleh kisah bangsa Israel saat mereka di tanah Mesir.
bangsa Israel saat mereka mengalami tulah itu, bangsa Israel ditetapkan oleh Allah dengan hanya bermodalkan rasa percaya untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan agar mereka dapat diselamatkan. Dan itu nyata di dalam diri mereka. Mereka tinggal di rumah, mereka diam di dalam pondok-pondok mereka, dan Allah menyelamatkan mereka dari tulah-tulah itu. Kawan-kawan muda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam rumah bukan berarti kita terkurung. Di dalam rumah bukan berarti kita dibatasi. Secara fisik, iya, tetapi pikiran kita, perilaku kita, sifat hidup kita harus terus mencerminkan Kristus yang selalu berpikir positif demi keutuhan ciptaan. Dan saat kita berpikir positif, diri kita masing-masing akan mengalami kekuatan. Dan kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Sena, dan untuk itu kita akan masuk dalam doa syafaat dan berkat dengan beberapa pokok beban doa yang sangat diharapkan teman-teman semua boleh mendoakan dari rumah masing-masing. Yang pertama, kita mengucap syukur untuk ibadat pemuda yang telah berlangsung, untuk semua yang terlibat dan ambil bagian dalam ibadat ini. Yang kedua, kita berdoa untuk Badan Pengurus Pemuda tingkat jemaat dan rayon. Yang ketiga, kita berdoa untuk gereja kita, Gereja Siloam Ekoten 1. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, terkhususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita sama-sama mendoakan gugus terdepan, para tenaga medis, para pemerintah, baik dari pusat, presiden, sampai pada gugus penanganan COVID di masing-masing provinsi. Kita sama-sama mendoakan semoga Tuhan terus memberkati, terus dalam lindungan Tuhan. Dan kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan yang berikut, kita sama-sama berdoa untuk pasien, baik ODP, PDP, dan yang telah positif menderita COVID-19. Kita sama-sama mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan lewat penanganan medis, lewat obat-obatan dan makanan minuman. Dan kita sama-sama berdoa untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kakak Sena, kita sama-sama mengangkat pujian yang berkata, Bapa yang kekal.
Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, karena dengan kebenaran firman-Mu, Engkau menguatkan hati dan pikiran kami. Engkau menguatkan kami bahwa di dalam masalah, di dalam jurang yang kelam sekalipun, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat bersekutu dengan saudara-saudara kami, dengan sesama kami, dengan keluarga kami. Ini adalah hal yang besar yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih karunia penyertaan-Mu di dalam diri kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Engkau memulihkan kami dalam keadaan tubuh kami yang lemah dan pikiran kami yang sulit. Dan kami percaya Allah yang akan membentengi kami, Allah yang akan menolong kami untuk keluar dari masalah ini. Terima kasih Tuhan, kami pemuda-pemudi Silo Mekoten 1 Kupang berdoa untuk kebaikan dunia. Kami berdoa agar dunia ini lebih cepat dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah kami tidak terlarut dalam masalah yang sulit ini, tetapi Allah tetap membela dan membentengi kami, memberikan kami hikmat dan akal budi untuk selalu setia mendengarkan anjuran-anjuran pemerintah, terlebih taat pada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk kami yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kami yang hidup berkekurangan, kami yang punya kendala ekonomi karena munculnya virus ini. Engkau Allah yang akan memberikan jalan keluar bagi kami. Di tengah kondisi ekonomi kami yang sulit, Allah yang akan memberikan jalan keluar bagi kami. Biarlah masalah kami ini, masalah yang kami alami ini dapat cepat berlalu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami hidup dengan sisi yang positif dan bukan terlena dalam kehidupan yang negatif. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Sambut dan dengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin.